Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Menjalani minggu ketiga di awal tahun yang baru ini, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan, berkat kehidupan yang telah menyertai kita hingga saat ini. Di penghujung malam hari ini kita kembali akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, hingga saat ini. Di penghujung malam hari ini Tuhan, kami kembali akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan maksud dari firman Tuhan. Terlebih lagi boleh kami laksanakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada malam hari ini, nas yang menjadi renungan kita diambil dari kitab Injil Yohanes, pasalnya yang ke-30 sampai ke-40, di bawah perikop dan tema kita, kesaksian Yesus tentang dirinya. Demikian firman Tuhan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini, supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang ku kerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Akan tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih, kitab Injil Yohanes adalah salah satu Injil yang termasuk dalam rangkaian Injil kanonik. Injil Yohanes memiliki gaya dan struktur yang membuatnya unik dan sedikit berbeda dengan ketiga kitab Injil lainnya, Matius, Markus, dan Lukas. Tidak ada Injil lain yang menekankan sifat kemanusiawian sekaligus sifat keilahian Yesus dengan tegas dan jelas selain Injil Yohanes. Perikop renungan malam hari ini berawal ketika Yesus berada di kolam Bethesda di kota Yerusalem, menyembuhkan seseorang yang telah sakit selama lebih dari 38 tahun pada hari Sabat. Dia menyuruh orang tersebut bangun dan mengangkat
tilamnya. Kejadian ini sungguh tidak sejalan dengan kitab Taurat. Itulah yang menjadi persoalan bagi orang Yahudi, khususnya ahli Taurat dan kaum Farisi. Akan tetapi Yesus menjawabnya dengan mengatakan bahwa Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Yesus kemudian bahkan mengatakan bahwa Allah Bapa adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian ia menyamakan dirinya dengan Allah. Orang-orang Yahudi itu hanya tahu siapa Yesus secara manusiawi. Maka pernyataan Yesus merupakan suatu penghujatan terhadap Allah. Dan hukuman terhadap penghujat itu adalah mati. Maka Yesus pun mengambil kesempatan itu untuk bersaksi dan menjelaskan tentang siapa dirinya kepada orang-orang Yahudi itu, khususnya ahli Taurat dan para kaum Farisi. Saudaraku terkasih, nats firman Tuhan yang menjadi renungan pada malam hari ini dimulai dengan pernyataan Yesus tentang hubungan uniknya dengan Allah. Khususnya dalam Yohanes 5 pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-30 dikatakan demikian. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Saudara-saudaraku terkasih, ayat atau pernyataan Yesus ini sering digunakan oleh para pengkritik Kristen untuk menggambarkan bahwa Yesus hanyalah seorang utusan yang tidak bisa berbuat apa-apa, dan tentunya membantah bahwa Yesus adalah Tuhan seperti yang diimani oleh umat Kristiani. Namun jikalau kita memahami konteksnya lebih dalam lagi tentang perkataan Yesus ini, maka kita akan memahami bahwa sebenarnya perkataan tersebut adalah bagian dari pengakuan Yesus untuk mendeklarasikan dirinya sebagai anak Allah dalam satu hakikat yang tidak bisa terpisahkan dari Bapaknya dalam hal segala pekerjaan dan kehendaknya. Dalam penjelasan Yesus kemudian kepada orang-orang Yahudi itu mengenai siapa dirinya, kita bisa melihat beberapa hal. Yang pertama, dikatakan oleh Yesus bahwa Yohanes telah bersaksi tentang kebenaran. Orang-orang Yahudi sudah mengirim utusan kepada Yohanes Pembaptis. Lalu Yohanes Pembaptis telah memberikan kesaksian tentang kebenaran bahwa diri Yesus adalah anak tunggal Allah Bapa, Tuhan kita, Mesias dan Juru Selamat semua orang yang berdosa yang percaya kepadanya. Namun mereka tetap tidak mau menerima kesaksian dari Yohanes Pembaptis. Tertulis dalam Yohanes 5 ayat 34. Yang kedua, Alkitab dalam Yohanes 5 ayatnya yang ke-38 mengatakan bahwa mereka pada zamannya dan kita pada saat ini menyelidiki kitab-kitab suci tentang nubuatan para nabi. Hal itu karena mereka dan kita semua menyangka bahwa olehnya Mesias dijanjikan, kita akan beroleh hidup yang kekal. Namun demikian, walaupun kitab-kitab suci itu telah memberikan kesaksian tentang Dia, namun mereka dan banyak di antara kita pada saat ini tidak mau datang kepada Yesus untuk memperoleh kehidupan yang kekal itu. Yang ketiga, Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Yohanes 5 ayatnya yang ke-37. Melalui ayat firman Tuhan ini kita mendapati bahwa Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa Bapaknya yang mengutus Dia, Tuhan kita. Dialah yang bersaksi tentang dirinya. Memang mereka dan kita tidak pernah mendengar suaranya, apalagi wujud atau rupanya. Kita pun tidak pernah melihatnya. Mengapa? Karena firman-Nya tidak menetap di dalam
diri kita, di dalam hati kita. Oleh sebab itu kita tidak percaya kepada Dia yang mengutusnya. Pernyataan Yesus yang tegas itu membuat orang Yahudi mulai mengerti tentang hakikat Yesus yang tidak bisa terpisahkan dari Bapa. Kita melihat bahwa yang pertama, segala pekerjaan Yesus adalah pekerjaan ilahi yang sama seperti pekerjaan Allah. Di dalam Yohanes 5 ayat 19 dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak Allah tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan oleh Bapa, ia juga yang mengerjakannya." Kedua, penghakiman Yesus adalah penghakiman ilahi. Di dalam Yohanes 5 ayat 30 dikatakan, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa atas kemauanku sendiri. Aku hanya menghakimi sesuai dengan yang diperintahkan Allah, dan keputusanku adil, sebab aku tidak dapat mengikuti kemauan sendiri, melainkan kemauan Bapa yang mengutus aku." Saudara-saudaraku yang terkasih, tidak ada tindakan yang terpisah, tidak ada keberadaan yang terpisah. Akan tetapi kita bisa melihat sama dalam keberadaan dan sama dalam tindakan, merupakan satu kesatuan yang paling sempurna antara Yesus dan Allah Bapa. Apa yang dilakukan Yesus sesuai dengan kehendak yang mengutusnya, dari mana Yesus berasal. Saudara-saudaraku yang terkasih, melalui renungan firman Tuhan pada malam hari ini, Tuhan Yesus menyatakan bahwa melalui pekerjaannya yang dikerjakan oleh Yesus telah memberikan kesaksian tentang siapa dirinya, bahwa Bapa yang mengutus Dia, bahwa Allah Bapa sudah memberi kesaksian tentang Dia. Anaknya yang tunggal adalah Mesias dan Juru Selamat bagi orang berdosa yang percaya kepada-Nya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, berbahagialah kita yang percaya bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, adalah anak tunggal Allah Bapa, adalah Mesias dan Juru Selamat semua orang yang berdosa yang percaya kepada-Nya. Karena Dia sudah menyediakan bagi kita kehidupan yang kekal, yang penuh sukacita, dan damai sejahtera di surga kelak. Amin. Kiranya renungan firman Tuhan pada malam hari ini memberikan sukacita dan damai sejahtera, serta menguatkan iman percaya kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur untuk firman Tuhan dan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang boleh mengingatkan kami kembali bahwa Yesus Kristus adalah Putra Allah, Mesias yang dijanjikan oleh Allah Bapa kepada umat manusia, agar bagi siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh anugerah keselamatan. Terima kasih. Pada malam hari ini kami kembali diingatkan akan siapa Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur akan kemurahan hati Allah Bapa bagi kami orang yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau boleh memeteraikan firman Tuhan ini dalam hati dan pikiran kami, sehingga boleh kami ingat dan kami imani, dan kami boleh laksanakan di dalam kehidupan kami di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.